warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, ayah bunda? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Lina di kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran pendidikan agama Islam tema 2, pembelajaran kedua. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, Ustazah selalu mengingatkan teman-teman agar senantiasa menjaga kesehatannya dengan menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Kemudian teman-teman juga jaga kesehatannya dengan makan makanan yang sehat lagi bergizi. Selain itu, kalau bisa jauhi kerumunan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Teman-teman silakan berdoa ya. Semoga Allah berkahi, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita yang sebelumnya, belajar tentang mengenal Allah melalui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Jadi teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman mampu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai implementasi dari rukun iman. Nah, teman-teman, terkait pentingnya beriman kepada kitab Allah ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Nah, teman-teman silakan cek Al-Qur'annya, silakan disimak atau boleh juga menyimak video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman bagi kehidupan. Oleh karena itu, teman-teman, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 tadi dikatakan Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya yaitu Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Caranya yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril yang dijadikan pedoman kehidupan untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku
guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Adapun nama-nama kitab Allah tersebut, yang pertama kita lihat kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Nah, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani Torah yang berarti dalam bahasa Yunani kuno artinya hukum. Nah, isi dari kitab Taurat itu sendiri berisi tentang hukum-hukum, kepercayaan yang benar, dan ajakan menyembah Allah. Sebagaimana hal ini terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, jadi teman-teman, di dalam kitab Taurat ini sudah dijelaskan adanya ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kepercayaan yang benar. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Adapun kandungan yang terdapat dalam kitab Zabur ini adalah yang pertama, tentang ajaran hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nasihat-nasihat tentang perbuatan baik. Yang ketiga, tentang doa-doa dan zikir. Dan yang keempat, tentang hukum dan hikmah. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Shadaqallahul azim. Nah, jelas di dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi di sekitar daerah Yerusalem. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surah Al-Maidah ayat 46. Di sana dijelaskan bahwa Nabi Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan telah memberikan kepadanya kitab Injil yang sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi atau membenarkan kitab sebelumnya. Jadi isi kandungan yang terdapat di dalam kitab Injil ini yang pertama, ajakan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepercayaan yang benar, membenarkan kitab sebelumnya, dan memberi kabar gembira bahwa akan ada nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Nah, peristiwa turunnya ayat Al-Quran ini dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira, Mekah. Al-Quran juga sebagai penyempurna seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira.
Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dalam hal ini termasuk jin dan manusia. Jadi teman-teman, secara keseluruhan isi Al-Quran ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan mengenai prinsip akidah atau tentang keimanan. Yang kedua, pembahasan yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ibadah. Dan yang ketiga, pembahasan yang menjelaskan tentang prinsip syariat. Nah, hikmah yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini, yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, hidup kita lebih tertata karena ada hukum yang bersumber dari kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang dapat kita ambil. Oke teman-teman, Ustazah rasa kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah, Ustazah mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.